Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu karena dalam kondisi cuaca yang tidak menentu dan perubahan-perubahan cuaca yang begitu cepat, dan ada perubahan yang kadang-kadang kami harus bisa melihat dan mengatasi semua ini, dan kami bersyukur jika kami bisa berkumpul kembali dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan, pengajaran yang sungguh-sungguh mengagungkan nama-Mu, dan khususnya Kristus, firman yang hidup, yang menjadi kunci dari seluruh pengertian firman Tuhan, dan dasar hidup iman kami, dasar dari seluruh keselamatan dan kasih anugerah Tuhan, dan satu pintu masuk bagi kami untuk melihat kemuliaan kekal, dan kami akan diberi anugerah yang besar, mulai dari kelahiran baru, sampai kami mendapatkan tubuh yang baru, masuk dalam kerajaan kekal, surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menuruti firman Tuhan dengan kuasa penghiburan dan penguatan dari Roh Kudus. Tolonglah kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti dengan jelas. Dan biarlah Roh Kudus juga membantu kami untuk mencerna seluruh pengajaran hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan masuki satu tema yang sungguh-sungguh akan membawa kita kepada satu kekaguman ya, satu takjub gitu. Alkitab itu adalah satu keajaiban, jadi mujizat sebenarnya Alkitab itu. Dan banyak orang yang tidak menghormati, menghargai Alkitab, apalagi mereka betul-betul mencintai Alkitab ya, seperti sama bahwa Alkitab itu juga berisi tentang cerita Tuhan Yesus, kebenaran-kebenaran, dan sangat lengkap, dan itu pedoman hidup kita, kekuatan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita membahas apa itu keajaibannya, ya, mulai dari akurasi, ketidakbersalahan, ketidakkeliruan, dan Alkitab itu tidak usang dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, dan bahkan Alkitab seringkali juga dibakar, terus kemudian dimusuhi, dan Alkitab itu sendiri juga pernah dibakar oleh Nebukadnezar dan banyak penguasa-penguasa, raja-raja, kaisar-kaisar yang sangat membenci Kristus, membenci orang Kristen, membenci gereja, termasuk membakar seluruh apa yang dikerjakan, dihasilkan oleh gereja, dan termasuk di dalamnya adalah itu kitab sucinya. Nah, itu mereka sangat benci dan itu dirusak dan dibakar ya. Bahkan seringkali dalam kesaksian dengan sangat keji sekali, Alkitab itu juga dipermainkan ya. Jadi bukan hanya dibakar tapi dihina, dan ada kesaksian, beberapa kesaksian di China itu Alkitab juga dikencingi gitu ya. Jadi supaya orang-orang itu tidak menghormati Alkitab gitu. Nah, itu yang kita hadapi adalah satu kebenaran seperti ini. Nah, kita akan membaca Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang 17 dan seterusnya ya. Saya akan baca Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Jadi Yesus dan hukum Taurat itu paralel ya. Arti paralel bahwa Taurat dengan Tuhan Yesus itu dalam arti bahwa kedua keberadaan itu sama. Karena Taurat itu yang mengerjakan, yang membicarakan, yang memberikan pada Musa adalah Tuhan Yesus. Jadi Yesus dan Taurat itu bukan berlawanan, tetapi paralel. Yesus dan Taurat. Ya, bukan Yesus dengan Taurat, bukan. Tapi Yesus dan Taurat. Karena keberadaan Yesus dan keberadaan Taurat itu sama-sama, kekal, dan tidak berubah. Dan Kristus juga sama ya. Kekal tidak berubah. Nah, ini satu pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Jadi menghapuskan dalam bahasa kita sehari-hari ya. Membuang seperti itu. Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan, nah tujuan Tuhan Yesus datang itu untuk apa? Bukan meniadakannya, bukan menghina dan meremehkan, menyepelekannya, terus tidak memakainya, bukan. Tetapi untuk menggenapinya, ya, pleroma. Jadi untuk menjangkepi, untuk melengkapi, untuk menggenapi, untuk menjadikan seluruh itu utuh, sempurna. Nah, itu Tuhan Yesus datang itu adalah menggandeng semuanya dan rentetan seluruh kejadian dari kitab awal kejadian sampai kepada Maleakhi. Nah, itu disambung dan dirajut oleh dia menjadi satu kebenaran, dan puncaknya yang bisa menyambung itu semua dan tidak terlepas dan
dari satu kejadian menuju kejadian lain, dari satu cerita menuju cerita lain, dari nama satu nama ke nama lain, ke nama, dan sampai kepada Kristus itu semua akhirnya menjadi satu benang merah yang tidak terlepas. Nah, itu hebatnya di situ. Jadi apa yang terjadi dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Yakub, Ishak, dan semuanya, Yusuf gitu kan, termasuk dengan Musa, Yosua, sampai nabi-nabi dan sampai terakhir, itu semuanya garisnya sama, tujuannya sama, ceritanya sama, apa yang dikejar oleh mereka, dicari mereka, dan kemudian diberitakan oleh mereka sama, cuma satu, yaitu Kristus. Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia, dan manusia di dalam Kristuslah yang menyatakan kegenapan firman. Ya, itu ajaibnya tuh di situ. Nah, kenapa kita mengatakan Alkitab itu ajaib? Karena Alkitab itu adalah, kalau kita melihat bahwa seluruh menceritakan tentang firman kalam yang hidup. Firman yang hidup itu, yang menjadi manusia. Ya, jelas dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Taurat itu akan genap dan semua akan melihat pada Kristus dan wujudnya pada Kristus, dan bayangan itu akhirnya menunjuk kepada ini, orangnya. Oh, ini bayangannya. Jadi hukum Taurat itu diumpamakan oleh Rasul Paulus dan Alkitab Perjanjian Baru, hukum Taurat itu seperti bayangan tubuh manusia, pribadi manusia, dan itu bayangannya. Jadi manusia itu ada, dan kemudian bagaimana saya tahu bahwa ada manusia? Kita lihat, oh ada bayangan, oh ada orang datang. Kenapa? Bayangannya datang. Nah, Taurat itu bayangan dari wujud yang sungguh-sungguh adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, itu fungsi Taurat itu menuntun, bayangan-bayangan itu menuntun dan menunjukkan kepada Kristus. Jadi bayangan itu ya hitam aja kan. Jadi apa isinya, bagaimana di dalamnya, dan siapakah orangnya. Nah, wujudnya apa, tindakannya apa, kelakuannya apa. Itu baru kita lihat setelah bayangan itu menunjuk kepada pribadinya. Nah, baru kita tahu, oh jadi bayangan itu adalah Kristus, bayangan itu adalah Yesus. Jadi Taurat itu fungsinya adalah untuk menunjukkan pada Kristus seperti bayangan itu. Gambarannya adalah menunjukkan ini. Dan kita tahu bahwa bayangan dengan manusia, titik temunya itu kan, kalau kita lihat sinarnya kena, terus bayangannya kan kelihatan lebih gede dari pribadinya. Kalau kita lihat ya, ini cahayanya gitu kan. Terus ini orangnya, bayangannya tuh lebih lonjong, lebih panjang gitu. Jadi dari sini kok panjang ini. Nah, begitu sampainya di mana? Titik temunya bayangan dengan pribadi Kristus ini adalah di kakinya. Persis di kaki dan di tumitnya. Dan disitulah dimulainya perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dimulai dengan atas ini, yang kemudian dalam bayangannya menuju pada kakinya. Jadi ibadah manusia perjanjian lama itu mulai dari pembasuhan sampai kepada menuju pada kepalanya. Dalam bayangan ya, dalam bayangan. Dan dalam perjanjian baru kita lihat bahwa kita mulai dari mana. Dan kita diberi hak oleh Tuhan dari mana. Bukan dari kakinya, tetapi dari kepalanya yang dihancurkan, kepalanya yang dimahkotai duri kan, terus kemudian dibelalah bait suci. Nah, perjanjian lama, perjanjian baru itu bedanya bahwa yang satu dimulai dari awal, yang satu dimulai dari awal kakinya, penyembahannya, terus pembasuhannya, kakinya dicuci seperti orang-orang Islam gitu kan, wudu dan semuanya. Nah, kalau kita mendapatkan satu dari kepala dulu, anugerah dulu, dan barulah kita menikmati apa yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan dengan sukacita. Nah, itu ya. Jadi kita jelas, jadi Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat dan tidak pernah menghapus hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Taurat itu kekal. Jadi yang tidak berlaku apa Pak hukum Taurat? Yang tidak berlaku adalah yang sudah digenapi Kristus. Nah, contohnya, hukum Taurat, hukum 1 sampai ke 10, itu berlaku nggak? Berlaku, sampai kekal berlaku. Tetapi mempersembahkan korban, kambing, lembu, sapi, domba, dan semuanya, itu sudah nggak perlu. Kenapa? Karena digantikan Kristus yang sempurna. Nah, ya jadi nanti kita belajar, dan beberapa khotbah saya di YouTube sudah saya pernah bahas ini.
Jadi lambang-lambang dalam persembahan dan penyembahan itu yang dilakukan dengan berkorban, membakar binatang, menyembelih binatang, itu sudah selesai dan kita tidak perlu melakukan. Seperti saudara kita gitu kan, pada waktu kurban mereka mengorbankan. Kita enggak. Kenapa orang Kristen enggak? Karena kita sudah menerima satu kesempurnaan firman Allah. Satu janji yang digenapi di dalam Kristus yang mati dan merupakan puncak dari seluruh kebenaran firman Tuhan dan puncak daripada kesempurnaan seorang manusia yang tidak bersalah dan mengerjakan apa yang diinginkan oleh Bapa, menanggung dosa kita, menanggung kutuk dan kehinaan, penderitaan yang luar biasa, dan bukan binatang yang menderita, tapi ini manusia yang menderita. Bukan binatang yang disembelih, tapi ini adalah manusia yang digantung di atas kayu salib. Ya, saya sudah jelaskan kenapa digantung gitu ya. Nah, karena tidak diterima langit dan tidak diterima oleh bumi. Tuhan Yesus digantung di tengah-tengah. Nah, itu khotbah saya hari Minggu. Saudara bisa dengarkan kembali ya. Itu saya jelaskan dengan sangat bagus sekali, dengan indah sekali. Dan itu sangat, ya kita nggak pernah berpikir mengapa harus digantung, tidak menyentuh ke tanah dan tidak berada di langit. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, itu merupakan sesuatu yang ditolak oleh Allah dan ditolak oleh manusia. Yang akhirnya bisa menggabungkan hati Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang sangat berdosa yang terkutuk ini. Dan di dalam Kristuslah itu baru bisa ketemu. Ya, ini keajaiban luar biasa. Oke, kita lanjutkan di dalam Yesaya 42. Nah, ini satu pasal yang sangat bagus ya. Kalau bisa dibaca, terus dibaca ya, dibaca. Dan ini tentang Kristus. Jadi bukan tentang Daud, ya, bukan tentang hamba Tuhan seperti yang nabi-nabi, tapi ini bukan. Ini adalah Kristus sendiri. Nah, demikian bunyi firman Tuhan ya. Yesaya 42 ayat yang pertama, ya saya bacakan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, ini jelas menunjuk kepada Matius 12, dan juga Matius waktu Tuhan Yesus dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian turunlah Roh Kudus dan Bapa mengatakan inilah anakku, kepadanya aku berkenan, aku mengasihi dia. Ya, sama dengan Matius 12 ayat 18-21. Persis sama, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh ke atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak berbantah dan ia tidak berteriak dan ia tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu patah yang terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang padar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai menjadi hukum itu menang. Ya, jadi jelas itu ada dalam Matius 12 ya, dikatakan di situ. Dan seluruh ya menyatakan hukum ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan ia tidak akan patah terkulai. Ini adalah Yesus. Jadi disiksa, dihina, disepelekan, ditinggal murid-muridnya, ditolak murid-muridnya, kemudian diragukan murid-muridnya, dikhianati murid-muridnya. Wah, saudara, dijual oleh Yudas. Dia tidak bergoyang dan dia sepertinya mau patah terkulai waktu dia berdoa. Dan dia menyatakan dalam doanya itu, kalau bisa cawan ini lalu, tetapi kehendakmu yang jadi. Wah, disitulah satu pergumulan yang luar biasa. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus itu begitu sempurna. Dan ada kemanusiaan dan bagaimana dia takut dalam arti dia menanggung penderitaan yang tidak pernah satu manusia pun bisa nanggungnya, karena hanya dia yang bisa menanggungnya dalam kesengsaraan itu. Sampai ia menegakkan hukum di bumi dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi jelas sekali ya. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Jadi Tuhan yang mengadakan langit, menciptakan langit dan membentangkannya. Artinya apa? Yang mendisplay, yang memperagakan. Ini loh langit dan engkau lihat jagat semesta yang tidak terbatas ini. Dan banyak orang menghitung bintang dulu, kok kita tahunya ada 1 bintang, 2 bintang, sekarang bintang itu berapa kita nggak terhitung. Triliunan bintang-bintang matahari ya, seperti matahari. Dan planet-planet itu nggak tahu berapa, nggak terbatas. Jadi teleskop yang menemukan semua tambah jauh, kok masih ada nggak habis-habisnya. Nah, mereka bingung. Ini batasnya di mana? Nah, Tuhan mengatakan manusia tidak akan bisa memahaminya. Bahkan kamu di angkasa ini tidak akan bisa memahaminya. Apalagi kalau itu ciptaannya aja kamu tidak bisa memahaminya, apalagi Tuhan. Bagaimana kamu bisa memahami saya? Maka Tuhan memberikan firman Tuhan supaya orang itu bisa mengerti kehendak Tuhan
Tuhan yang tak terbatas akhirnya memberikan firman Tuhan supaya kita yang terbatas bisa membaca firman Tuhan dengan keterbatasan kita, dengan kita sebagai ciptaan, kita diberi Tuhan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti dengan iman kita, menggapai kebenaran dan hidup yang kekal itu dengan iman kita. Jadi bukan dengan pengetahuan kita, tapi dengan iman kita. Dan pengetahuan itu akhirnya dipimpin tunduk takluk kepada iman di dalam Kristus dan kita mengamini. Jadi kalau kita ditanya secara detail, kenapa kamu bisa selamat? Kenapa ada surga neraka? Kenapa ada ini? Saudara, kita nggak bisa jawab. Hanya firman Tuhan yang bisa jawab. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah kata-kata yang ada, seluruh kehendak Tuhan ada di sana. Jadi jangan kita menjawab dengan cara kita sendiri. Wah, saya mimpi dulu baru saya bisa menjawab. Saya ketemu dengan Roh Kudus saya bisa menjawab. Nggak bisa, sudah ada dalam firman Tuhan, sudah sempurna. Ya. Jadi jelas sekali dikatakan di sini. Oke ya. Kita lihat ayat yang ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Dan baiklah padang gurun menyaringkan suara, dan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kaum Kedar itu kaum kerajaan Islam, ya, kerajaan orang-orang Islam yang luar biasa itu. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan Yahweh dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Nah, perhatikan. Berarti Tuhan sedang akan menggarap tanda petik kaum Kedar yang sebagai lambang orang-orang Islam itu akan memuji Tuhan. Bagaimana itu? Nah, sekarang kita sudah bisa menikmati lagu salibnya bahasa Arab. Dia menyanyikan orang Arab. Dan gerejanya gereja Arab. Dan itu ada di YouTube. Dan indah sekali lagunya dengan bahasa Arab itu. Salibnya. Waduh, saya mendengarkan berkali-kali. Waduh, saya merasakan luar biasa ini. Kenapa? Akhirnya bahasa Arab pun menyanyikan salibnya. Bahasa-bahasa semua menyanyikan salibnya. Dan firman Tuhan sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lebih daripada berapa ratus. Dan mungkin sekarang udah ribuan bahasa yang diterjemahkan. Dan seluruh bahasa diterjemahkan untuk apa? Supaya mereka mengerti firman Tuhan. Nah, pentingnya tidak ada satu buku yang diterjemahkan lebih daripada 500 bahasa sampai 1000 bahasa kecuali firman Tuhan. Surah Alkitab apapun, saudara cari semuanya. Nggak ada yang diterjemahkan sampai ke ratusan suku-suku bangsa dan ribuan suku-suku bangsa. Bukan hanya ribuan, puluhan ribu suku-suku bangsa di seluruh dunia. Saudara, ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan Tuhan, nggak mungkin Alkitab itu bisa diterjemahkan dengan kuasa seperti itu. Kenapa? Ya hanya kuasa Tuhan. Itu ajaibnya ya. Jadi jelas di sini. Seluruh pulau-pulau akan memberitakan, mendengar, dan dipenuhi dengan kemuliaan kasih Kristus. Dan mereka akan menyanyi-nyanyi. Saudara, luar biasa ini ya. Oke, ayat yang ke-18. Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti tulisan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk menerima pengajaran yang besar dan mulia. Nah, pengajaran di sini adalah hukum Taurat. Pengajaran di sini adalah firman Tuhan. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi carahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan, dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Ini masa pembuangan ya. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga pada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Jadi siapa yang membuat mereka dibuang, mereka kemudian dihajar seperti itu, dan dijajah, kemudian dihancurkan semuanya. Saudara, dikatakan, bukankah itu Tuhan? Ya itulah Tuhan, karena kamu melawan Tuhan, membelakangi Tuhan. Sebab kepadanya kita telah berdosa. Hanya kepada Tuhanlah kita berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya, orang tidak mau mendengarkannya. Saudara, kenapa Alkitab itu penting sekali? Kalau kita punya anak, kita punya keluarga, saudara dorong semuanya untuk apa? Membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab. Karena itu sumber keajaiban, sumber hidup kita
sumber dari kasih Tuhan dan seluruh daripada berkat-berkat Tuhan ada di sana. Jadi jangan pernah kita tidak pernah mengajari anak-anak kita mencintai firman Tuhan. Saudara harus berjuang untuk hal ini ya. Ayat 25, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Saudara, ini satu kondisi yang sangat mengenaskan ya. Nah, kita lihat Yesaya 40 sekarang. Ya. Ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu, tidak kamu dengar, tidak diberitakan kepada kamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Ya. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya. Oke, saya baca Mazmur ya supaya kita lengkap melihat ini. Mazmur pasal 40 ayat yang 6 dan 8. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ya, ini terjadi kapan? Saudara, pada Ibrani 10 ayat 5. Dikatakan bahwa itu digenapi oleh Kristus. Ya, nanti saudara baca sendiri. Ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nah, siapa ini saudara aku ini? Gulungan-gulungan kitab perkamen-perkamen itu menuliskan tentang aku Allah Tuhanmu. Dan itu dituliskan di sana. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Nah, siapa aku ini yang mengatakan aku kepada Allah, Allahku? Siapa, saudara? Ya, Yesus sendiri. Jadi Yesus sedang berbicara kepada Yesaya, sedang memberikan firman Tuhan kepada Yesaya, dan Yesaya diberitahu, aku yang akan diberitakan, aku yang ada di dalam perkamen-perkamen itu, akulah pusat daripada kitab suci itu, dan dikatakan di sini, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Aku yang melakukan kehendak Allah. Di mana ditulis dalam perkamen-perkamen itu, papirus. Saudara, ini nanti kalau sempat kita pelajari apa perkamen papirus ya. Dan Tauratmu ada di dalam dadaku. Nah, siapa yang sempurna menaruh Taurat di dalam hidup hatinya, dadanya itu, ya, di dalam hatinya ya, bukan di dadanya gitu, tapi di hatinya. Dan dikatakan bahwa ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Ya, oke, kita lihat ini sekarang ya. Jadi bacaan tadi kita sudah mendengar dan kita sudah mengerti walaupun secara singkat ya. Nah, kita lihat sekarang poin-poin penting ya di dalam pembahasan Ralph Winchester yang dikatakan is the Bible really a message from God? Sudah ada beberapa poin yang penting yang dibahas ya di dalam buku ini dan juga di dalam kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama semuanya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan dan yang dibuat oleh Tuhan ya, yang dibuat oleh Tuhan, semua selalu sempurna. Dan bukan hanya sempurna, artinya dia akurat. Walaupun kalau kita lihat, Alkitab bukan buku arkeologi. Alkitab bukan buku matematika. Alkitab bukan buku pengetahuan seperti PMP, Moral Pancasila, atau seperti buku fisika, atau buku-buku seni gitu. Bukan. Alkitab bukan buku seni, bukan buku rumus-rumus Alkitab, bukan. Tapi Alkitab adalah kebenaran Allah yang melampaui dan menundukkan seluruh buku-buku yang ada pengetahuan manusia. Itu semua bayangan dari Alkitab. Saudara, ini fungsinya ya. Jadi Taurat bayangan dan seluruh firman Allah, anugerah yang umum, wahyu yang umum, semua itu bayangan. Semua harus kembali kepada firman yang kekal. Dan siapakah firman kekal adalah Kristus. Jadi kalau dari Allah, Alkitab ini dari Allah, kita mengakui Alkitab dari Allah, ditulis oleh Allah dan semuanya melalui penulis-penulis manusia. Dan itu artinya sempurna, akurat, dan tidak mungkin salah. Dan akurat karena Tuhan yang menuliskan berlaku sampai selamanya kekal. Dan selalu benar dan tidak pernah Alkitab itu salah. Ya, berlaku sepanjang hidup manusia, bahkan sampai di surga, Alkitab itu tetap berlaku selamanya. Ya. Maka itu disebut apa? Alkitab adalah wahyu, inspirasi, inspiration. Wahyu dari Allah. Jadi dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia bisa salah.
Dan desainnya, isinya, dan seluruh prosesnya, bagaimana Alkitab itu diterima manusia, bagaimana dituliskan, bagaimana semua prosesnya, itu sangat ajaib. Saudara, kalau saudara pernah menyelidiki Alkitab dan pernah melihat bagaimanakah terjadinya firman Tuhan, dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang mendasari proses-proses seluruhnya itu, saudara, itu betul-betul ajaib. Kalau bukan tangan Tuhan yang terus menjagai semua dari setiap kata-kata ayat-ayat firman Tuhan, dan kemudian penulisan-penulisan dan siapakah menuliskannya, dan semua dengan tepat, benar, dan tidak ada yang luput satu sama lain, dan tidak ada satu kata yang salah, satu koma pun tidak ada salah. Tuhan Yesus mengatakan satu iota itu cuma satu koma, satu titik saja. Bayangkan, kalau kita menuliskan, wah, kebablasan, kepanjangan. Itu orang-orang Israel itu scripture, apa orang-orang skriptor itu ya, yang penulis-penulis yang mengcopy firman Tuhan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa-bahasa mereka sehari-hari, terus kemudian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa apapun yang kita tahu, saudara, itu mereka begitu teliti. Ya, timnya itu namanya Septuaginta. Ya, Septuaginta itu 70 orang, dan 70 orang ini dididik terlatih dari sejak awal sampai terus turun-temurun. Nah, itu ada kaitannya semua. Yang pertama ya. Jadi seluruh Alkitab dikerjakan oleh Allah. Allah sempurna, maka Alkitab itu sempurna. Karena Allah akurat, maka Alkitab itu akurat. Dan kalau Allah tidak pernah bersalah, Alkitab pun tidak bersalah. Dan tulisan-tulisan, kota, nama, orang, tahunnya berapa, harinya apa, kapan terjadi, bulan apa, bulan-bulan yang ada di Israel, dan tanggal berapa, bagaimana Nun naik begini, bagaimana Ararat berhenti, dan tahun berapa, hari 40 hari berhenti, 40 hari, dan semua tercatat, dan itu begitu akurat, saudara, dan sempurna, luar biasa. Nah, yang kedua, saudara, kita ya. Nah, kita kedua, apa sih keajaibannya, saudara? Seluruh firman Tuhan, seluruh ayat-ayat firman Tuhan itu dari ujung, mulai daripada mulanya sampai kitab Wahyu, ya, Wahyu yang terakhir itu, kemudian digabungkan, itu tidak bisa terpisahkan ke satu kesatuan dari satu titik ke titik yang lain, dan itu berapa puluh ribu dan ratus ribu ayat yang ada dalam pasal-pasal itu satu kesatuan yang tidak pernah bisa terlepas. Jadi setiap huruf, kata, ayat, pasal, dan bagaimana jenis-jenis kitabnya yang ada, dan teksnya, konteksnya, terus isinya, terus relasinya kayak kitab ini dengan kitab ini, keluarga ini dengan keluarga ini, keturunan ini, wah, itu semua tidak pernah terlepas dan terpisah satu sama lain. Nah, saya beri contoh ya. Ini contoh keajaiban. Nanti saya bahas ini ya, tentang angka 7. Wah, itu luar biasa, tentang angka 7 ya. Nah, kita lihat silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ya, silsilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus Kristus, itu silsilah yang dituliskan di sini, itu semuanya berkaitan dengan kesempurnaan. Bayangkan, saudara. Jadi lahirnya manusia, namanya siapa, dan bagaimana terjadinya, dan anaknya siapa, turunannya siapa, cucu, cicit, terus semuanya. Itu tertulis dengan sempurna, dengan lengkap, dan detail ada semua. Siapakah nenek moyang Tuhan Yesus? Saudara, sekarang saudara nggak akan bisa melakukan ini. Dan tidak ada satu manusia yang bisa mengerti siapa keturunannya sampai Adam. Tidak ada, saudara. Jadi kalau kita lihat, inilah silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Nah, berhenti dia di Abraham. Karena ini dalam kitab Matius ini berkaitan dengan Abraham. Nah, nanti di Lukas itu sampai Adam. Ya, Lukas karena sebagai manusia secara menyeluruh. Nah, Matius membahas sebagai manusia yang Yahudi, ya, Tuhan Yesus orang Yahudi, dan dia membahasnya sampai Abraham. Nah, perhatikan, saudara. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub Yehuda, Yehuda memperanakan Peres, Peres memperanakan Zera, terus kemudian dari Zera ya, Zera, kemudian Peres memperanakan Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas. Nah, Boas ini siapa? Adalah suaminya Rut. Ya, dari siapa? Boas dari Boas memperanakan Obed, Obed meranak Rut, Rut memperanakan Isai, Obed Rut, kemudian Obed meranakan Isai. Isai ini siapa? Papanya Daud.
Jadi Ruth itu nenek moyang, ibu moyangnya, nenek moyangnya. Jadi ibu moyangnya Daud itu Ruth. Dari siapa? Dari Boas. Ya. Jadi ini kita tahu bahwa seluruh berkaitan dengan sangat indah ya. Jadi ini berkaitan dengan ceritanya. Jadi Ruth ya. Jadi Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Urea yang berzina itu ya. Jadi Salomo, anak kedua, anak pertama diambil Tuhan. Nah, kemudian dari Salomo memperanakan Rehabiam, kemudian Abia, Asa memperanakan Yosafat, Yoram, Uzia, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, kemudian sampai ke pembuangan Yekonya. Nah, di situ ya. Dari pembuangan sampai kepada Sialtiel memperanakan Zerubabel dan seluruh keturunan itu bersifat 7, 14 dan semua angka 7, kelipatan 7. Maka orang tanya pada saya, apa sih artinya angka bagi orang Israel? Oh, bukan orang Israel, itu bagi Tuhan, bukan orang Israel. Dan itu ada angka 7 adalah angka kesempurnaan dari Tuhan. 7 hari penciptaan. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini saya beri contoh ini ya, tentang angka 7. Kita lihat ini. Nah, ini ya. Sudah perhatikan, keajaiban angka 7. 7 benua, 7 warna pelangi, 7 kesenian, liberal kesenian, dan 7 do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, 7 kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Balik lagi do, angka 1. Dan itu dinamakan diatonic scale. Yang menemukan juga orang-orang Kristen, orang-orang yang sangat jenius itu ya. Dan kemudian Pitagoras yang menemukan angka manusia dan angka Tuhan. Di mana? Angka 7. Angka 3, angka Tuhan, yang selalu di kelipatan 3 itu dibagi semua 3 semua. Jadi semua 3 itu kelipatan, dan itu 7 dan 3 itu angka ajaib. Ya, 4 itu angka manusia. Jadi 4 dan 7 menjadi kekuatan hidup dalam penciptaan. Ya, kita lihat juga nanti kalau sudah lihat penciptaan juga sama. Dan pada waktu hari yang ke-7 itu hari istirahat, itu hari yang menggenapi 3 kali 2, angka manusia 6. Dan hari ke-7 adalah hari yang menggenapi seluruh kegenapan manusia, hari ke-7. Nah, setelah itu semua ada maknanya. Jadi 7 hari penciptaan, 7 pembalasan dendam Tuhan, Kejadian 4:17, 7 pasang binatang yang masuk ke Bahtera Nuh. Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 5? Saudara tanya Tuhan, saya enggak tahu. Karena itu angka Tuhan dan semua Tuhan yang atur. Berarti ada berkaitan dengan perubahan fisik dan seluruh. Iya, termasuk saudara kalau saudara mengerti bahwa benih gen manusia itu juga berkelipatan 7. Kelahiran juga berkelipatan 7. Kalau kita lihat ayam bertelur, angsa bertelur, itu kelipatan 7 semua. Jadi kelahiran itu kelipatan 7. Saudara, ini kita mau ngomong apa? Dan kita masih ingat waktu kemarau di Mesir kelipatan 7. 7 tahun penuh dengan kelimpahan, 7 tahun penuh dengan bukan kelimpahan, sebaliknya apa? Kekeringan dan penderitaan yang luar biasa. Tidak ada makanan semuanya. 7 tahun. Ya, dari Bahtera sampai kepada Mesir, kemudian sampai kepada mimpinya Fir'aun itu. Dan ke-7 anak Yakub yang disebut oleh Alkitab, anak ke-7, anak keberuntungan. Jadi keturunan 10 keturunan dari Adam kepada Nuh, ya, Adam kepada Nuh, keturunan ke-7, keturunan yang ajaib. Yaitu siapa 7? Henok. Saudara, ini semua di Alkitab. Kalau saudara tanya saya detail, saya nggak ngerti. Kita terima saja. Ya. Dan kemudian kita tahu bahwa 7 percikan darah lembu, 7 korban, ya. 7 bangsa Kanaan, 7 tiang lampu, itu kaki Dian, 7 trompet, 7 imam, 7 sangkakala, 7 meterai, 7 semuanya. Dan semua bukan berarti cuma angka saja, saudara. Itu memiliki satu keterlibatan proses sejarah, kejadian, peristiwa, dan semuanya dengan indah, ajaib, saudara. Dan Alkitab sudah menyediakan keajaiban. Jadi saudara nggak perlu dengar manusia. Manusia mau sehebat apapun nggak akan bisa kalahkan Alkitab. Mau cerita apapun, Marvel apa gitu, nggak akan bagus. Ya, Marvel itu terakhir agak liar juga gitu ya, mencampur adukan semua hal. Tapi firman Tuhan itu yang paling indah, paling bagus. Ya, 7 kuasa Roh Kudus, 7 roh, 7 perbuatan belas kasihan, 7 dosa maut, 7 kebajikan, dan dikatakan juga ada 7 sukacita dan 7 duka cita. Ya, 7. Tuhan Yesus katakan, aku adalah ada 7 aku, 7 mujizat, dan begitu banyak yang lain.
Nah, kalau saya sebut nggak habis-habis. Ya, begitu banyak yang lain. Semua berkaitan dengan angka 7. Oke ya, kita kembali. Saudara, di sini. Nah, saudara perhatikan. Jadi, cross reference itu artinya apa? Bahwa Alkitab itu selalu terkait dan berkesinambungan dan tidak terlepas satu dengan yang lain. Jadi itu indah sekali. Jadi mau cerita Abraham dengan Nuh, dengan Adam, dengan semuanya, dan semua terkait. Dan siapakah, nah ini, saudara perhatikan, siapakah yang bisa mengaitkan cerita Yusuf dengan ceritanya Abraham, dengan janji Tuhan pada Abraham, dan bagaimana Yusuf yang dipakai Tuhan untuk menjadi penggenapnya, bagaimanakah peristiwa Yusuf yang ada di Mesir, dan bagaimana Yusuf akhirnya melindungi bangsa Israel dan dipakai Tuhan, dan kemudian dihubungkan dengan seluruh yang ada sampai kepada Adam, sampai kepada sejarah perjanjian baru. Saudara, siapakah yang menarik semuanya menjadi linknya, ya, menjadi linknya, menjadi kaitannya, rohaninya, menjadi kaitan kekuatannya itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Saudara bisa ngerti ya? Jadi Alkitab ini itu di pusatnya, bukan hanya pusat, yang menarik semua itu menjadi punya arti, dan cerita-cerita itu punya makna dan punya kekuatan, sumber kekuatan dan jaminan dari Tuhan. Itu semua menunjuk pada Kristus. Seluruhnya. Jadi Kristus itu seperti satu sumber yang semua pergerakan yang ada di dunia ini dalam sejarah penebusan, dan mulai dari Adam sampai akhir zaman nanti, itu semua berkaitan dan ditentukan alfa omega, yang terdahulu sampai kemudian, yang awal dan yang akhir, semua berada di dalam diri Kristus semuanya. Saudara, ini banyak orang tidak mengerti kenapa Christ Center, Christological Center Life. Saudara, mereka tidak sadar kalau mereka tidak pernah menikmati keindahan keajaiban Kristus sebagai titik pusat semesta alam, titik pusat Alkitab, dan seluruh bergantung mati hidup kepada Kristus. Saudara perhatikan, mati hidup segala sesuatu berada di dalam Kristus. Akulah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang memberikan kehidupan dan kematian, yang memberikan duka cita, sukacita, memberikan rezeki dan kemalangan, dan semua itu Tuhan Yesus. Jadi seluruh kisah yang ada dalam Amsal, yang ada dalam Pengkhotbah, yang ada dalam kitab Ayub, saudara, hikmat itu siapa? Kristus sendiri. Rasul Paulus membuka rahasia ini. Hikmat itu adalah Kristus. Hikmat Allah itu adalah Kristus. Wah, saudara, itu di dalam perjanjian baru tidak pernah ada yang membongkar ini. Dan Paulus diberi kuasa Roh Kudus, dan seluruh hikmat manusia, bukan hanya di dalam Alkitab, seluruh hikmat manusia itu seharusnya, karena manusia dalam dosa, akhirnya dia kabur. Jadi hikmat yang ditemukan oleh Lao Tzu, Konghucu, hikmat ditemukan oleh siapa ini, pendiri Buddha gitu ya. Saudara, itu semua bayangan-bayangan semua. Dan seharusnya mereka tahu siapa ini menunjuk ke siapa. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa menunjuk dan mereka kabur. Mereka menciptakan agama-agama, iman, kepercayaan, dan penyembahan-penyembahan yang palsu semuanya. Dan hanya Allah memanggil Abraham, memanggil Nuh, supaya Allah memberitahukan bagaimana dia menyembah kepada Tuhannya. Dan Allah memanggil pribadi, memanggil Abraham, dan memanggil Israel, Yakub itu. Dan ada bangsa yang akhirnya menyembah Tuhan. Sebelumnya tidak ada bangsa yang menyembah Tuhan. Semua manusia itu seperti Nimrod dan bangsa-bangsa yang kejam, Babel semuanya. Sudah tidak ada bangsa yang menyembah Tuhan. Dan waktu Tuhan memilih Abraham dan menjadikan bangsa Israel dari anak keturunan Yakub, nah, Alkitab menceritakan kepada kita, dan Allah memulai kebangsaan baru, satu kemanusiaan baru, dan akhirnya digenapi oleh Kristus. Nah, saudara, ini semua berkaitan dan tidak pernah terlepas satu sama lain. Dan ini keajaibannya. Jadi relasinya, bagaimana kejadiannya, semua terajut ya satu sama lain dan tidak terlepas dari semua, seperti link semuanya. Seperti syaraf otak kita. Ini syaraf otak kita itu seperti alam semesta katanya. Jadi itu berapa juta syaraf itu yang ada di mikroskop itu ya. Itu seperti ada aliran listriknya. Saudara, ini orang yang ahli otak itu ya, yang pernah saya baca di buku-buku gitu kan, buku-buku pengetahuan metafisik dan juga kedokteran yang luar biasa sekarang ini. Jadi otak kita, syaraf kita itu seperti listrik, seperti alam semesta. Dan itu kalau dilihat dan kemudian dikagum, itu enggak
nggak beda sama sekali dengan jagat semesta ini, saudara. Itu luar biasa dan misterinya luar biasa dan tidak ada satu orang yang bisa mengenal misteri ini. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, bagaimana kita melihat keajaiban Alkitab? Nah, kita lebih detail, lebih teknis sekarang. Saudara perhatikan, Alkitab adalah mukjizat dan saya merasakan bahwa gereja Tuhan semakin lama semakin tidak pernah mau kembali pada Alkitab, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau belajar Alkitab. Dan mereka senang mendengarkan yang sesuai dengan telinganya, yang sesuai dengan apa yang dalam hidupnya. Dan mereka butuh ketenangan, ya kamu khotbah tentang saya butuh hiburan, kamu khotbah yang guyu-guyu gitu kan. Saya butuh seperti apa? Orang-orang yang disemangati, ya saya butuh motivator. Kamu kasih saya motivator. Nah, saudara, Alkitab bukan seperti itu. Alkitab tidak pernah melayani manusia. Dalam arti bahwa itu ditentukan manusia, semaunya manusia. Enggak, Alkitab melayani Allah. Dan seluruh manusia harus melayani Allah. Kebutuhannya adalah untuk memuliakan Allah. Dan ini yang tidak banyak disadari oleh kita sendiri ya, sebagai orang Kristen atau gereja Tuhan. Nah, spirit reformasi kembali ke sumbernya, ad fontes, atau back to the Bible, kembali pada Alkitab, itu tambah lama tambah pupus. Secara teologi banyak gereja-gereja menyatakan diri sebagai gereja reformasi. Tetapi semangat membaca Alkitab kepada jemaat, wah itu berat sekali, saudara. Ya, pernah disurvei di seluruh dunia. Gereja-gereja yang mencintai Alkitab itu sangat-sangat sedikit, saudara. Sangat sedikit. Dan hanya gereja-gereja yang tertentu yang sangat menekankan Alkitab. Nah, kita berdoa supaya gereja Puritan Reform yang di Bandung ya, kita berdoa supaya kita membiasakan setiap hari, setiap kita membaca Alkitab. Ya. Dan kalau bisa itu secara bergiliran. Jadi bergiliran artinya ayatnya itu rutin, sistematis, dan saudara terus membaca itu sampai saudara mati, sampai mati, karena itu sumber. Dan saudara kalau tidak membaca Alkitab, saudara tidak memiliki kekuatan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan iman itu tidak pernah bisa dibangun dengan uang, tidak pernah bisa dibangun dengan bisnis. Dan firman itu dibangun dengan mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak membaca Alkitab, saudara tidak akan bisa memberikan makanan kepada hidup imanmu. Saudara ya. Oke. Bagaimana kita lihat ini ya? Alkitab 66 kitab dan ditulis kira-kira 40 penulis Alkitab ya, nama seperti Musa, seperti nabi-nabi, ya seperti Injil, murid-murid Tuhan Yesus itu kira-kira ada 40 penulis, mungkin lebih. Dan lebih ratusan atau ribuan penyalin. Jadi yang menyalin Alkitab itu ya, dari Perjanjian Lama itu disalin versi ini, versi ini, versi ini, itu banyak sekali. Dan seluruh versi yang ada yang ditemukan, dan khususnya dari tahun ke tahun dan ribuan tahun, ini bukan cuma tahun, ribuan tahun, saudara. Jadi tahun 200 Masehi sebelum Tuhan Yesus, 700 Masehi sebelum Tuhan Yesus itu ada, ya, perkamennya ada. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus bagaimana, terus kemudian pada zaman sekarang kemudian ditemukan di Gua Qumran, itu umurnya kira-kira 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan kitab suci Perjanjian Lama ini khususnya ya, karena belum ada Perjanjian Baru, itu dikumpulkan dan dicocokkan gitu ya, dan dilihat ada bedanya enggak, ada yang ngawur enggak gitu, saudara, dicocokkan. Dan lebih ratusan ribuan, kira-kira ada 13.000 kopi, dan dicocokkan 13.000 kopi lebih itu dicocokkan. Kejadian ngomong apa dari awal, tulisannya bagaimana, Ibrani-nya bagaimana, titik koma gimana, saudara, dicocokkan satu sama lain. Saudara, ratusan ribuan tulisan itu semua sama persis. Dan tidak ada satu titik yang salah. Ya, kecuali saudara, itu adalah penafsiran, penerjemahan. Nah, itu bisa salah. Tetapi di dalam bahasa aslinya, waktu bergilir-bergilir sampai sekarang kita punya Alkitab, semua itu, dan kita lihat kok bisa ribuan tahun. Kok bisa sama persis. Dan siapa yang mengkopi ini, yang menuliskan, kok nggak salah. Dari tahun ke tahun, dari turunan ke turunan, dari Alkitab terus. Saudara, kok bisa Tuhan pelihara dan kemudian sama persis dan tidak berubah? Karena Allah tidak berubah dalam segala sesuatu. Firman Tuhan yang tertulis pun, saudara, jangankan salah dalam arti
Oh, ini kotanya salah, tanggalnya salah. Saudara, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena disitulah ada perlindungan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang sempurna, yang kekal, dan dia begitu akurat, dan tidak akan bisa dicari salahnya. Dan sudah berapa ribu orang mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Ini salah, ini apa, ini salah. Semua gugur semuanya. Dan ada yang mengatakan, oh ini tidak ada di dunia ini. Ini kata-kata nggak ada, akhirnya ditemukan. Wah, sumur Yakub ditemukan. Terus kemudian bagaimana kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang ada di padang belantara, padang gurun semuanya. Dan itu semua ada secara arkeologi, semua ditemukan. Dan bukti-bukti itu sudah ribuan bukti. Saudara. Jadi kita perjanjian lama itu dengan arkeologinya semua ada buktinya. Dan saya pernah daftar di arkeologi Amerika yang khususnya Alkitab. Saudara, itu dulu membayar sekitar $12 ya, sekarang nggak tahu berapa. Saudara, kita bisa masuk dan melihat perkamennya bagaimana, tulisan bagaimana, ini bagaimana semua sampai tempatnya, bagaimana mereka menggali tempatnya, bagaimana itu yang dinamakan sebagai Sodom Gomora bagaimana, terus bagaimana itu tempat-tempat seperti di Lakis dan tempat-tempat yang banyak sekali yang pernah Abraham tinggali satu persatu itu ditemukan, semua ditemukan. Dan secara ajaib apa? Persis sama seperti di Alkitab, semua sama. Dan bahkan saudara-saudara kalau bisa tahu, sejarah dunia dan kota-kota yang ada, itu semuanya akhirnya mengacu pada Alkitab. Ini benar nggak? Raja Fir'aun ini, ada nggak ada Fir'aun? Oh, Alkitab mengatakan, oh ada Fir'aun, oh ini namanya ini, dicocokkan dengan. Jadi dunia, sejarah dunia, kalau dia bingung, itu cocokannya dengan siapa? Dengan Alkitab. Saudara, ini ajaib Alkitab itu. Alkitab bukan kitab sejarah, bukan kitab arkeologi, tetapi kebenarannya itu kekal, kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Dan seluruh penemuan-penemuan itu, kalau mereka salah, oh ini kota ini, Niniwe di sini. Alkitab mengatakan Niniwe itu adalah kota dekat ini, perbatasan ini. Oh enggak, ini ada Niniwe, ini ada catatannya Niniwe, katakan Niniwe. Setelah mereka temukan, bukan. Kenapa bukan? Oh ini bagian dari mungkin pertanian atau mungkin itu kapal-kapalnya, tapi ini bukan kerajaannya. Akhirnya ditemukan Niniwe kerajaan di mana? Oh di sini, ketemu. Dan tepat seperti dikatakan Alkitab di mana tempatnya, tepat di situ. Nah, saudara saya beritahu ini ya. Nah ini lebih ajaib lagi, nggak masuk akal. Waktu Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, saudara, itu tempatnya sama di mana Ishak dipersembahkan. Tuhan Yesus dipersembahkan di Golgota. Berapa ribu tahun ini, saudara? Dan bagaimana peristiwa semua ada? Kok bisa persis di sini? Saudara, ini nggak masuk akal. Sumur Yakub nggak masuk akal, saudara. Kok bisa ada sampai berapa ribu tahun sampai zamannya Tuhan Yesus? Kok ada sumur Yakub? Dan dikatakan ini sumur Yakub dan memang ribuan tahun ada di sini. Wah, kalau kita ngomong, wah, Alkitab itu banyak salahnya. Yang salah itu kamu, bukan Alkitab. Karena sudah terbukti nggak bisa dibantah. Dan nggak bisa ditolak. Seluruh kebenaran dalam Alkitab, mulai tempat, kejadian, peristiwa, tanggal, tahun, dan semuanya itu, saudara, sempurna. Karena Alkitab adalah firman Allah. Dan saya menghimbau saudara, dengan satu kekaguman yang luar biasa, saudara, cintailah Alkitab, bacalah Alkitab. Ya, saya berdoa mungkin beberapa waktu kemudian jemaat yang ada di GPRI itu harus ada satu rutinitas kebiasaan rohani membaca Alkitab, terus membaca Alkitab, dan renungan pagi kalau bisa ya, renungan pagi, dan saudara terus membaca dengan satu hati yang kagum dengan Alkitab. Karena kalau kita nggak tahu Alkitab itu mengagumkan, membosankan. Oh Alkitab ini apanya, saya nggak lihat Alkitab yang hebat, nggak ada, sama aja baca. Coba baca itu Alkitab Tawarik, oh keturunan ini keturunannya, bosan saya. Kenapa? Saudara, karena kamu bacanya nggak ngerti. Kamu bacanya coba kamu baca keturunan nih, kok bisa ya keturunan ke sini? Kok bisa ini ya? Kok tercatat ya? Luar biasa. Nama-namanya itu persis semuanya. Dan nama-nama itu punya arti loh, saudara. Nama ini punya arti, ini menunjukkan peristiwa apa yang terjadi dengan nama itu. Saudara. Wah, otak kita ini nggak mampu untuk mengerti seluruh Alkitab. Saya pernah
beli tentang siapakah yang ada di Alkitab. Ya, who is who in Bible. Wah, itu tebal sekali, ribuan halaman. Dan itu khusus nama-nama orang-orang di Alkitab. Dan ada lagi archaeological Bible. Dan semua nama-nama tempat di Alkitab itu tebal-tebal ribuan halaman. Dan saudara kalau mau mempelajari nama daripada keturunan-keturunan artinya apa itu ada semua, saudara. Tempat juga ada artinya. Kenapa? Bethlehem, rumah roti, kota roti. Saudara, itu punya makna. Karena disitulah ada roti hidup yang mau datang. Mana mau datang. Dan disitulah akan ada kehidupan. Dan roti itu akan membangkitkan semua orang yang ada bangsa Israel pada saat itu. Dan itu semua ada artinya. Yerusalem ada artinya. Yerusalem. Menyerukan nama Tuhan. Dan kedamaian luar biasa. Dan itulah kota damai, Yerusalem. Wah, saudara, kita ya mungkin saudara karena nggak tahu jadi nggak bisa kagum gitu. Tapi kalau kita tahu, kita membaca, oh ini artinya ini ya, oh ini wah luar biasa, saudara tambah bersuka cita dan pingin baca Alkitab, wah tambah senang. Dan ada satu kekuatan roh gitu ya dalam roh kita itu yang digerakkan Roh Kudus dan kita membaca Alkitab itu ada satu gairah yang luar biasa. Ya. Dan saya harapkan saudara bisa mengenal ini ya mulai dari semuanya. Jadi seluruh penulis itu disatukan oleh Tuhan. Ini contoh ya, satu contoh ini ya, nggak banyak. Saudara perhatikan. Jadi Alkitab itu ada hukumnya, ada sejarah, ada puisi, ada nubuatan, ada penglihatan, ada visi, ada amsalnya, ada puji-pujiannya, ada kidung agung. Dan saudara perhatikan, Daniel menuliskan kitab Daniel itu di dalam istana. Paulus di dalam penjara. Nah, saudara perhatikan. Jadi situasi kondisi bermacam-macam itu, kondisi Daniel begini, kondisi Paulus begini, Lukas saat berkeliling, dia nuliskan, dia nyocokin seperti ahli sejarah, seperti wartawan, dia liatin, kemudian dia liatin orang sakit seperti seorang dokter, dia catat semua penyakitnya apa, dia teliti, oh ini sakit ayan, oh ini penyakit apa, oh ini sejak lahir, nah, dia catat semuanya. Dan itu Lukas. Dan dia menuliskan dengan berkeliling. Musa di padang belantara di puncak gunung dia menerima hukum Taurat. Yosua pada saat perang dia menuliskan kitab Yosua. Yeremia di dalam lubang sumur, saudara, menuliskan firman Tuhan, saudara. Yeskiel mendapatkan visi dari Tuhan. Yesaya pada masa pembuangan di penjara dan banyak yang lainnya. Dan Daud menuliskan Mazmur di dalam saat kesusahan, di dalam kamar dia dengan tangisan luar biasa. Dia menuliskan Mazmurnya. Pengkhotbah juga sama pada masa tuanya. Dan dia di dalam kehancuran yang luar biasa juga sama. Di dalam kehidupannya dan dia berada di dalam bait Allah, berada di dalam istananya, dia menuliskan semua sia-sia dalam kesia-siaan. Semua ini dengan latar belakang tempat-tempat berbeda, dengan sifat orang yang berbeda, dengan karakter orang yang berbeda, ceritanya sama, saudara. Ceritanya menunjuk pada sama pribadi yang diceritakan mereka itu sama, yang dilihat mereka sama, yang imannya mereka lihat objeknya itu sama. Siapa yang mereka lihat dan Mazmur itu sebenarnya mengagungkan siapa? Jadi Yosua itu mengagungkan siapa? Yeremia mengagungkan siapa? Saudara mereka semua jelas. Nah ini yang saya berkali-kali, saudara kita harus meminta pencelikan kepada Tuhan. Seperti perjalanan Emos. Saudara ini semua menunjuk kepada satu pribadi Mesias. Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kekuatan mereka. Itulah kekuatan dan dasar iman mereka. Jangkar itu ditancapkan supaya kapal itu nggak bergerak kemana-mana. Nah itu jangkar kita itu adalah dasar kita, akar kita adalah Kristus. Dan kita melihat pada sumbernya. Dan inilah, barulah kita bisa melihat, luar biasa. Jadi Daniel, Paulus, Lukas, Musa, Yosua, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang kecil semua, itu semua menceritakan tentang kedatangan Mesias. Dan dalam perjanjian baru, semua menuliskan tentang Mesias. Riwayatnya Yesus Kristus. Kristus adalah Mesias. Mesias itu artinya Kristus. Yesus sang Mesias. Dan mereka menceritakan, membuat bagaimana Yesus hidupnya, ngomong apa, mengajar apa, semua sama. Dari sudutnya pandangan Matius, seorang ahli Taurat, orang Yahudi, dari sudutnya Lukas, seorang ahli sejarah,
Dan dia melihat dari sudut seluruh kemanusiaan, mulai dari Adam, kalau Matius mulai dari Abraham, dan bagaimana kemudian Yohanes melihat, oh ini sudah dari Adam, dari Abraham, manusia sudah lengkap. Maka dia melihat dan diberi kuasa Roh Kudus. Dia menuliskan, Yesus bukan hanya dari bumi ini. Dia dari Bapa surgawi. Dia bersama dengan Allah. Logos itu adalah firman bersama dengan Allah. Dan Yohanes melihat riwayat Tuhan Yesus bukan hanya dari daging, tapi dari kekekalan. Nah, saudara, jadi lengkap, saudara. Inilah keindahan firman Tuhan yang harus kita kagumi, harus kita betul-betul kita percaya sebagai sumber kebenaran, dan itulah yang membuat kita beriman, kita percaya adalah firman Tuhan. Nah, tetapi sayang, pada zaman ini banyak jemaat yang hanya memberikan telinganya hanya untuk khotbah-khotbah yang tidak ada pada dasar firman Tuhan. Dan inilah yang mencelakakan jemaat Tuhan, mencelakakan dan melumpuhkan gereja, membuat gereja akhirnya tidak mengerti kebenaran dan rasa kebenaran itu ada dalam hidup mereka. Ya, dan banyak hal yang lain yang indah sebenarnya. Ya, oke. Nah, saudara, saya memberikan sedikit sebagai penutup ya. Bagaimana proses penulisan? Saudara perhatikan. Jadi proses penulisan yang Alkitab pertama yang tertulis, saudara dengar ya. Alkitab pertama tertulis adalah ditulis di atas batu. Dan siapa yang nulis? Tuhan sendiri. Ya. Jadi Tuhan sendiri nulis di atas batu. Dan tradisi lisan, apakah ada tulisan? Kita nggak tahu. Tradisi lisan dari Adam dan keturunan 10 keturunan dari Adam sampai Nuh itu ada bercerita sampai kepada akhir papanya Nuh. Abraham masih hidup dengan papanya Nuh. Ya, Lamek itu 56 tahun bersama dengan Lamek. Jadi waktu Nuh dia sudah tidak ada, dan di situ kan. Nah, itu sampai terakhir. Jadi sampai Nuh dan Bahtera itu turun, Metusalak itu mati persis pada hari di mana itu kematian Metusalak, Tuhan memberikan satu janji, satu syarat kepada manusia, bahwa hanya yang dianugerahi Tuhan yang bisa hidup. Nah, itu zamannya Metusalak. Nah, saudara, semua papirus yang ada, yang kemudian dibentuk dan kemudian menjadi tulisan, nah itu kapan dimulai? Itu sekitar hampir tahun 600 sebelum Masehi. Ya, mulai ada perkamen papirus, dan mungkin sebelumnya. Jadi kira-kira 1000 tahun atau mungkin lebih belakang itu sudah ditemukan bentuk-bentuk kulit dari pohon yang ada tulisan-tulisannya, dan itu sangat kuno sekali dan ditemukan tidak lengkap dari pecahan-pecahan. Ya, ada nggak? Ada di museum di Yerusalem dan di London serta ada di Vatikan, saudara, itu ada perkamen-perkamen itu yang umurnya ribuan tahun dan dijaga baik-baik semuanya itu, ya. Jadi bukan yang asli awal tulis, kita nggak punya yang asli itu, ya. Nah, itu ada di Vatikan, di London, dan di Yerusalem, di tempat-tempat yang lain, dan juga ada beberapa di Amerika, ya. Nah, saudara perhatikan. Terus kemudian secara kondisi yang ada, nah Alkitab itu terlindung. Nah, saudara, kita ingat bahwa hukum Taurat itu ditaruh di ruang Maha Suci. Ya, di ruang Maha Suci artinya apa? Bahwa semua yang di dalam ruang bait Allah, tabernakel itu dalam perlindungan Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Bahkan, saudara, kalau saudara baca, kaki orang-orang Israel selama 40 tahun dan sandal orang Israel, bajunya orang Israel itu tidak usang, warnanya tidak luntur. Jadi sandalnya pun tidak rusak. Bagaimana itu? Nggak masuk akal. Bagi saya nggak masuk akal. Dan Tuhan itu lindungi mereka di padang belantara yang seperti itu, tanahnya, jalannya, apa nggak rusak sana. Dikatakan Alkitab, tidak rusak, kakinya pun tidak bengkak. Dan Tuhan jagai. Bagaimana Tuhan jagai? Itu seperti dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Jadi bangsa ini dikuduskan Tuhan dan dilindungi Tuhan dan dilengkapi dengan satu perlindungan, dan mereka tidak lecet. Sudah sampai detail seperti itu. Dingin, panas, dan tidak rusak. Bukan hanya bagi Israel, termasuk adalah kitab suci itu. Dan mulai Tuhan Yesus datang, nah saudara, ini kuncinya ya. Mulai Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah ini akan aku hancurkan. Nah, saudara, di sini ya, akan aku hancurkan, termasuk di dalamnya apa? Saudara, tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian? Sampai hari ini orang Israel mencari tabut perjanjian ini, saudara.
supaya bisa membangun kembali bait Allah yang ketiga. Nah, Tuhan katakan, aku akan hancurkan, dan semua akhirnya tahun 70 oleh pasukan Titus, Jenderal Titus, dihancurkan, dan kemudian Yerusalem dibakar, dan bait Allah diruntuhkan, dan tidak ada satu batu pun, dan semua dihancurkan, dan emasnya dilebur semua, dijarah semuanya. Dan tidak ada yang sisa sama sekali. Dan barulah Tuhan Yesus mengatakan, aku akan bangun 3 hari. Nah, bait Allah yang kekal, yang baru, yang selamanya, yang bukan bangunan secara dunia ini, tapi tubuh Kristus dan seluruh hidupnya. Sudah di situ kita tahu bahwa inilah yang menjadi kunci bahwa kenapa firman Tuhan itu terjaga. Nah, setelah Tuhan Yesus, seluruh firman itu akhirnya tidak ada. Dan keturunan-keturunan semua bersih semua. Jadi hanya Tuhan Yesus. Jadi tujuannya untuk apa ini? Hanya untuk melindungi Kristus dan seluruh identitas dia. Setelah Kristus datang dan tertulis semua dalam perjanjian baru, Tuhan hapuskan ini semua. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian baru. Dan ini semua cara Tuhan Yesus, bukan cara saya. Jadi orang raja seperti Herodes, Pilatus yang kejam-kejam, yang mau bunuh Tuhan Yesus, nggak bisa, saudara. Nah, saudara, itu dijaminkan Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan, pada kita. Akulah Immanuel, akan menyertai engkau, dan gereja Tuhan tidak akan tergoyahkan, dan tidak akan terkalahkan, dan tidak akan terhapuskan, dan tetap kokoh kerajaanku selama-lamanya. Nah, saudara, di sini kita dijanjikan apa? Bahwa gereja Tuhan, orang-orang percaya, kerajaan Allah, dan imamat kerajaan itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan, kekaisaran, raja, ratu, perdana menteri, kerajaan-kerajaan yang nanti akan membunuh orang-orang Kristen, itu semuanya tidak akan bisa mengalahkannya. Dalam arti apa, saudara? Tuhan akan hakimi mereka semuanya. Seperti Yerusalem dihakimi oleh Tuhan, demikian juga dunia yang akan dihakimi Tuhan. Dan semua orang percaya yang akhirnya memberikan hidupnya sebagai martir, saudara, semua dicatat, dan itu semuanya akan menuntut kepada Tuhan supaya memberikan keadilannya. Dan darah kaum martir, darahnya Habel, darahnya semua, dan darah Kristus itu menuntut keadilan kepada Tuhan. Saudara, jangan dipikir, wah, Tuhan Yesus memberikan pengampunan, memberikan kedamaian. Betul, tapi jangan lupa, saudara, darah Tuhan Yesus akan menuntut kepada Bapa. Padahal siapa yang tidak percaya kepada dia, dan kematiannya, dan darahnya, saudara, akan dibinasakan semuanya. Dan itulah Yohanes 3:16. Yang tidak percaya akan binasa. Saudara, kita nggak pernah dengar khotbah-khotbah yang seperti ini. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Tuhan punya murka. Kematian Kristus menyatakan kasih Allah yang begitu besar, yang tak terduga, yang luar biasa. Jangan lupa, kematian Kristus menjadi pintu penghakiman. Kalau kamu tidak percaya kepada darahku, kematianku, kamu semua mati di dalam kutukan dosamu semua. Dan aku binasakan semua. Saudara, kita bersyukur kita sudah mendengar ini, dan minggu depan mungkin saya akan detail ya, bagaimanakah terjadinya Alkitab, dan kita membaca Alkitab, caranya bagaimana. Ya, minggu depan kita akan bersama-sama untuk belajar ini. Ya, mari kita berdoa, kita masuk dalam hikmat dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami kagum bahwa seluruh tulisan, cerita Alkitab, isi Alkitab, dan seluruh peristiwa yang ada, nama-nama dalam Alkitab, baik itu orang, baik itu tempat, serta tanggal, tahun, bulan, dan semua kejadian, semua hal yang mungkin bagi kami tidak ada artinya detail-detail. Apalagi nama-nama orang yang begitu banyak, ribuan orang yang disebutkan dalam Alkitab. Tuhan, kami tahu, semuanya bagi kami ada sesuatu yang tidak mempunyai makna karena kami tidak mengerti. Tetapi jika kami tahu keajaiban Alkitab, bagaimana akurat Alkitab, bagaimana Alkitab itu berkesinambungan dan tidak pernah terlepas dari satu cerita ke cerita yang lain, maka di situ kami semakin ingin mengerti, semakin kami kagum, semakin kami ingin membaca firman Tuhan, dan kami dibawa dalam satu kehidupan yang menuju kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan di dalam Kristuslah kami menerima kunci ini semuanya, karena Kristus pusat daripada kitab suci. Terima kasih.
Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menjalani dan mencintai firman yang kekal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.